Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan dalam kitab Suluk dan Muqatil Ibnu Sulaiman, sesungguhnya malaikat maut mempunyai dipan di atas langit yang ketujuh. Direwayatkan pula langit yang keempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dipan tersebut dari nur. Baginya terdapat 70.000 kaki, 4.000 sayap. Semua jasad malaikat maut penuh dengan beberapa mata dan lidah, dan tidak seorang pun dan makhluk keturunan Adam, burung-burung, dan semua yang bernyawa kecuali berada dalam pengawasannya. Dan di dalam jasad malaikat maut terdapat wajah, mata, dan tangan, dan sejumlah banyaknya jumlah manusia. Maka dia mengambil ruh dengan tangan tersebut dan melihat dengan wajahnya yang tepat di hadapan manusia. Maka dari itu dia mencabut ruhnya makhluk-makhluk di setiap tempat. Apabila telah mati seseorang di dunia, maka hilanglah cahaya di wajah orang tersebut. Dan dikatakan bahwa malaikat maut mempunyai 4 wajah, yaitu wajah di mukanya, wajah di atas kepalanya, wajah di punggungnya, dan wajah di telapak kedua kakinya. Maka dia mencabut ruhnya para nabi dan malaikat dari wajah yang berada di mukanya, ruhnya orang-orang kafir dari wajah di punggungnya, dari ruhnya jin dari wajah di telapak kakinya. Salah satu kaki dari malaikat Ijroil berada di tepi neraka Jahanam, sedangkan yang lain berada di depan dalam surga. Dikatakan bahwa besarnya malaikat Ijroil, andai kata dituangkan semua air laut dan telaga di atas kepalanya, tidaklah menetes di atas bumi walaupun hanya setetes. Dan dikatakan pula bahwa Allah Ta'ala menjadikan dunia ini seutuhnya berada di muka seseorang agar dia memakan sesuatu yang dia inginkan. Demikian inilah malaikat maut atas semua makhluk membolak-balikan dunia, sebagaimana anak Adam membolak-balikan sekeping mata uang. Dikatakan pula, tidaklah malaikat maut akan turun kepada para nabi dan kepada para utusan. Malaikat maut mempunyai wakil-wakil untuk mencabut ruh binatang buas dan binatang ternak. Dan dikatakan pula, sesungguhnya Allah Ta'ala jika melenyapkan makhluknya dari golongan manusia dan golongan yang lain, maka dilenyapkanlah mata yang berada di jasad malaikat maut semuanya. Dan mereka itu ialah Israfil alaihissalam, Minkail alaihissalam, Jibril alaihissalam, Ijroil alaihissalam, dan 4 malaikat penyangga arsy. Adapun cara mengetahui ajal seseorang, maka sesungguhnya malaikat maut apabila telah datang kepadanya catatan mati dan sakit bagi seorang hamba, dia berkata, "Wahai Tuhanku, kapan aku harus mencabut ruh hamba tersebut, dan bagaimana caraku untuk menghilangkannya atau mencabutnya?" Maka Allah Ta'ala berfirman, "Wahai malaikat maut, itu adalah ilmu gaibku. Kalian tak akan mengetahui ilmu tersebut selain aku. Akan tetapi aku ajarkan kepadamu tentang kedatangan waktunya
dan aku jadikan untukmu tanda-tanda yang bisa kau perhatikan. Sesungguhnya terdapat malaikat yang diberi kekuasaan atas segala ruh seorang hamba dan amal-amal seseorang. Dia akan datang kepadamu lalu mengucapkan, sudah sempurna napasmu Fulan. Sedangkan malaikat yang diserahi atas rizki dan amal-amalnya berkata, sudah sempurna beberapa rizki dan amal-amalnya. Sekiranya hamba tersebut dari golongan orang yang beruntung, maka jelaslah nama hamba itu tertulis di dalam buku hamba yang berada di sisi malaikat maut, berupa tulisan cahaya yang putih. Dan sekiranya hamba tersebut dari golongan yang celaka, maka jelaslah nama tersebut dalam tulisan yang hitam. Lalu tidaklah sempurna pengetahuan malaikat maut hingga jatuh kepada malaikat maut daun dari pohon yang berada di bawah arsy. Tertulis di atas daun tersebut nama hamba, dan waktu itulah malaikat maut mencabut ruhnya. Diriwayatkan oleh Ka'ab al-Akhbar, sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan sebuah pohon di bawah arsy. Sedangkan di atas pohon terdapat daun-daun sebanyak jumlah makhluk. Apabila telah sampai ajal seseorang hamba dari umurnya tinggal 40 hari, maka jatuhlah daun tersebut di atas pangkuan Ijroil. Dari situ dia mengetahui bahwa dia diperintah mencabut ruh pemiliknya. Dan setelah itu para malaikat mengatakan, dia dalam keadaan mati di langit akan tetapi hidup di atas bumi selama 40 hari. Dan dikatakan pula, sesungguhnya malaikat Mikail turun dengan membawa buku kepada malaikat maut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tertulis dalam buku itu nama seseorang yang nyawanya hendak dicabut, tempat ruh tersebut dicabut, dan sebab-sebabnya. Dan diterangkan oleh Abu Lais radhiyallahu anhu, sesungguhnya turun 2 tetes dari bawah arsy atas nama pemiliknya. Salah satu tetes tersebut berwarna hijau, sedang yang lain berwarna putih. Apabila telah jatuh tetes yang berwarna hijau kepada sebuah nama, maka diketahuilah sesungguhnya dia itu adalah golongan yang celaka. Dan apabila jatuh tetes yang berwarna putih kepada sebuah nama, maka diketahui bahwa dia golongan yang beruntung. Adapun untuk mengetahui tempat kematian seseorang, maka dikatakan bahwa Allah Ta'ala menjadikan seorang malaikat yang diberi kekuasaan atas semua orang yang dilahirkan. Dia itu adalah malaikat arham. Ketika Allah Ta'ala menjadikan seorang hamba dalam rahim, maka dia memerintah kepada malaikat arham untuk memasukkan tanah dari bumi kematian seseorang ke dalam mani pada rahim ibunya. Maka berkelilinglah hamba tersebut kemana saja dia inginkan di dunia. Kemudian kembali ke tempat pengambilan tanah semula, maka matilah dia di situ. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Katakanlah, walaupun kamu sekalian berada di rumah kalian, maka benar-benar akan keluar seseorang yang telah dipastikan kematiannya ke tempat tidur mereka. Quran Surat Ali Imran ayat 154. Atas dasar ayat tersebut terdapat satu hikayat, yaitu sesungguhnya malaikat maut pernah menampakkan diri pada masa lampau. Suatu hari masuk ke dalam daerah Sulaiman alaihissalam.
maka mulailah dia melihat pemuda di sisinya. Gemetarlah pemuda itu karena rasa takut. Ketika malaikat maut itu telah hilang, berkatalah pemuda tersebut kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, "Sesungguhnya aku ingin agar baginda menyuruh angin ke negeri Cina." Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada angin dan dibawalah dia ke negeri Cina. Maka kembalilah malaikat maut kepada Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada malaikat maut, "Sesungguhnya saya diperintah untuk mencabut ruhnya pada hari ini di negeri Cina. Padahal aku lihat dia sedang berada di sisimu. Maka saya merasa heran dari kejadian ini." Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memberitahu kepadanya dan menceritakan keadaan bahwa pemuda tersebut telah meminta kepadanya untuk memerintah angin agar membawanya ke negeri Cina. Lalu malaikat maut berkata, "Maka sekarang aku akan mencabut ruhnya pada hari ini di negeri Cina." Telah diriwayatkan, sesungguhnya malaikat maut itu mempunyai pembantu-pembantu yang berdiri di mukanya untuk mencabut ruh-ruh. Tidaklah kamu mengetahui, telah diriwayatkan, sesungguhnya seorang laki-laki selalu membaca di lisannya dengan ucapan, "Allahumma gfirli walima laki syamsi." Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan juga malaikat-malaikat yang menyangga matahari. Malaikat tersebut meminta izin kepada Tuhannya untuk mendatangi orang itu. Ketika Malakul Syamsi turun kepadanya, berkata kepada orang tersebut, "Sesungguhnya kamu itu memperbanyak doa kepadaku. Lalu apa yang kamu butuhkan?" Orang itu menjawab, "Aku membutuhkan agar kamu membawaku ke tempatmu, karena sesungguhnya aku ingin agar kau tanyakan kepada malaikat maut untuk memberi kabar kepadaku tentang dekatnya ajalku." Berkata seorang rawi, maka dibawalah orang itu dan didudukan di tempat matahari. Lalu pergilah Malakul Syamsi kepada malaikat maut dan menerangkan kepadanya, sesungguhnya seorang anak Adam membaca lisan setiap waktu sholat, "Allahumma gfirli walima laki syamsi," dan dia meminta kepadaku agar aku memohon kepadamu mau memberitahu kepadanya kapan ajalnya agar dia bisa mempersiapkannya. Maka malaikat maut tersebut melihat kitabnya seraya berkata, "Sangat jauh. Sesungguhnya temanmu itu mempunyai amalan yang agung dan dia tidaklah mati hingga dia itu duduk di tempat dudukmu dari tempat matahari." Maka berkatalah Malakul Syamsi, "Benar, dia telah duduk di tempatku dari matahari." Maka malaikat maut berkata, "Akan mati orang tersebut di tangan utusan-utusanku di atas matahari." Sedangkan para utusan itu sama-sama tidak mengetahui. Dan diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ajal binatang-binatang ternak semuanya dalam keadaan zikir kepada Allah Ta'ala. Apabila mereka meninggalkan zikir kepada Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut ruh-ruh mereka dan tidak ada urusan apapun bagi malaikat maut. Dan telah dikatakan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, "Dialah yang mencabut ruh-ruh, sekiranya ruh-ruh tersebut disandarkan kepada malaikat maut, adalah sebagaimana disandarkan kata-kata membunuh kepada pembunuh, dan disandarkannya maut kepada mereka terhadap beberapa penyakit." Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, "Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha
Allah lah yang memastikan seorang waktu kematiannya. Cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq lak wa mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.